Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Uhayyi'ukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wassalamati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalin wal akhirin nabiyyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali Allah meneguhkan iman Islam pada diri kita semuanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah kelak, tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, amal-amal soleh kita semuanya. Dan Nabi SAW, beliau mengingatkan kita semua, ittaqillaha haitsu ma kunta, teruslah bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Tamhuha, sesungguhnya amal soleh akan menghapus keburukan dan kesalahan kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kajian ini kita mulai, sebelumnya mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik yang ada di Provinsi Aceh dengan adanya musibah banjir, kemudian tanah longsor, kemudian yang ada di Sumatera Utara, terutama di Sibolga, karena saya dulu sempat di sana kurang lebih 2 bulan. Ini semoga saudara-saudara kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang meninggal dunia diampunkan dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, ya, negeri yang begitu indah. Setelah Allah memberikan ujian kepada mereka, sekarang menjadi mengerikan begitu yang kita lihat di berita-berita nasional ataupun di sosial media. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah menerima iman Islam mereka yang wafat dalam musibah tersebut. Kemudian juga saudara-saudara kita yang ada di Semeru, Lumajang sekitarnya juga adanya erupsi. Semoga apa yang menimpa mereka semuanya menjadi penebus dosa-dosa dan kesalahan mereka,
dan semoga mereka diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga dari Sabang sampai Merauke dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi negeri kita dan semoga Allah menjaga negeri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita jamaah berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita, dan semoga saudara-saudara kita yang wafat dalam musibah ini diterima iman Islamnya, diringankan hisabnya, diampunkan dosanya, dan semoga termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannah wa'aidhum min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min rawdatil jannah wa la taj'al qabrahum hufratun min hufarin niran. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makan wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal hafidh an tahfadhana minal masaibi wal imtihan. Allahumma inna nas'aluka bismikal qawi an tuqawwiya ikhwanana alladhina asabahumul imtihan wad dharra ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhum minas sabirin, Allahumma ja'alhum minal mukhlasin, Allahumma ja'al musibatahum ibratan lana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, merakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmatu minal imtihan, yaitu hikmah yang Allah berikan ketika adanya ujian itu sangat banyak jemaah. Yang pertama, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafaratun lidzunubihim. Ujian yang menimpa saudara-saudara kita tiada lain adalah Allah ingin membersihkan dosa-dosa mereka. Yang kedua, tanbihun minallah ala ghairihim. Yang kedua, musibah ataupun ujian yang menimpa saudara-saudara kita adalah tanbihun minallah, adalah peringatan bagi Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala li ghairihim, bagi umat yang lainnya. Jadi menjadi peringatan bagi umat yang lainnya. Yang ketiga, qurbatun minallah. Musibah dan ujian itu bisa jadi agar mereka itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, li raf'i darajatihim. Ujian itu untuk mengangkat derajat saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah al-imtihan li raf'il iman. Bahwasanya ujian itu hikmahnya yang kelima adalah untuk menguatkan iman. Ini jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah.
musibah ataupun ujian itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya rukun iman yang keenam tidak lain adalah iman kepada takdir Allah, baik berupa itu khair, berupa kenikmatan, kebaikan, itu pun ujian. Apakah hamba itu tetap bersyukur kepada Allah atau mendapatkan nikmat malah dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Awisyar, atau ujian itu berupa sebuah keburukan atau musibah. Jadi ujian itu ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. Jadi kita menganggap ujian itu pasti buruk, musibah gitu ya. Bukan, cuma Anda naik jabatan itu pun ujian. Tapi ujian berupa kenikmatan. Apakah dengan naik pangkat itu Anda tetap rendah hati, Anda tidak sombong, Anda tidak angkuh ya. Ada yang berupa keburukan ya. Dengan ujian keburukan itu apakah Anda sabar dan ikhlas dengan ujian tersebut? Allah Ta'ala berfirman di surah Rum ayat ke-1 dan ke-2, Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dengan ucapan mereka saya beriman kepada Allah tidak diuji. Jadi orang-orang yang beriman itu dia yakin bahwasanya setiap ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab kok manusia itu ketika mendapatkan ujian itu ada yang marah, ada yang emosi, ada yang tidak terima? Kenapa jemaah kira-kira? Kira-kira kenapa? Salah satu penyebabnya adalah qillatu ma'rifatillah. Karena dia tidak tahu siapa yang sedang menguji. Dia tidak kenal Allah. Bapak-bapak kenal Pak Muhammad Hanugroho tidak, Pak? Kenal atau tidak? Kenal atau tidak? Kenal. Tapi misalnya kita kasih, karena Pak Hanugroho pasti semua kenal ya, beliau qadarullah nggak ada. Misalnya Pak Oho pergi ke pasar Minggu, ke pasar tanah atau ke pasar Tanah Abang. Ada yang kenal nggak di sana? Nggak ada. Misalnya Pak Oho nginjek kaki orang di Tanah Abang, pedagangnya keinjek kakinya. Kira-kira pedagangnya ngamuk tidak jemaah? Keinjek kakinya, apalagi yang diinjek emak-emak misalnya, gimana? Mungkin diomeli gitu ya. Itu Pak Oho diomeli, marah-marah, nggak terima, itu Pak. Kenapa? Karena tidak kenal. Tapi misalnya Pak Oho di waskita lagi jalan kaki, nginjek kaki Pak Aris, keinjek lah kaki Pak Aris. Kira-kira Pak Aris marah atau tidak? Oh Pak, kalau bisa injek lagi Pak, enak kan? Gitu ya. Intinya apa? Jadi dua hal ini, apa yang menyebabkan orang Tanah Abang marah dengan yang injek sama tidak orangnya? Sama. Pak Oho juga. Apa penyebabnya orang Tanah Abang marah? Kenapa cuma? Karena dia tidak tahu siapa yang menginjak, siapa yang menguji. Tapi kalau yang diinjek karyawan waskita karya, baik yang di Heritage ataupun di WRT ataupun di WPP ataupun yang di proyek, kira-kira marah tidak? Allah, malah dia mengatakan alhamdulillah saya dulu pernah diinjek gitu kan ya. Artinya apa jemaah? Qillatu ma'rifatillah. Jadi kalau kita tahu yang menguji kita itu Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik jiwa kita. Kalau kita benar-benar ma'rifatullahnya itu yakin, kita hakikat yang menguji kita adalah Allah dan kita percaya, wallahi kita akan sabar, ikhlas. Betul atau tidak Pak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Masih kurang gamblang, gambarannya sudah bisa dipahami Pak? Karena kurangnya kita pemahaman tentang tauhid kepada Allah, makrifat kepada Allah. Seandainya makrifat kita kepada Allah baik, kita mendapatkan ujian, wallahi pasti sabar, pasti ikhlas. Sebagaimana seorang karyawan misalnya, ya, atau bapak-bapak lagi naik sepeda gitu ya,
Tiba-tiba Pak Ho ngebel, ben. Wah, marah-marah dia. Ketika dibuka kacanya, Pak Dirut, nggak jadi marah coba. Itu artinya begitu juga kita. Ketika kita diuji Allah, ada kalanya kita masih marah, emosi, nggak terima, kufur nikmat Allah. Wallahi, itu karena kita kurang mengenal siapa yang menguji kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari takdir dan ujian, musibah itu bisa bima kasabat aydin nas, tidak lepas dari perbuatan tangan manusia sendiri. Allah Ta'ala berfirman surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah, tidaklah suatu ujian menimpa kalian wahai manusia, bima kasabat aydikum, wallahi itu tidak terlepas karena tangan-tangan kalian sendiri. Ini jemaah. Maka Bapak Ibu, kita apalagi bekerja di konstruksi jemaah, Anda bayangkan jembatan yang dibangun di Padang itu berapa kuatnya itu. Yang di Semeru itu jembatan apa tuh, mirip Kalikuto tuh, apa tuh, jembatan apa tuh, itu sudah jemaah. Wallahi, kalau Allah mengatakan kun fayakun, apa yang kita bangun itu enggak ada apa-apanya jemaah. Mau besinya cor 18 pun atau yang tebal sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghindari kerusakan, hancur jemaah. Enggak ada yang bisa menghalang-halangi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita banggakan diri jemaah ya. Tol, mungkin sebagian kita ada yang tolnya kuat luar biasa, tapi kalau Allah mengatakan rusak cuma bocimi kuat ya, tulang-tulangnya hebat misalnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hancur cuma. Ini cuma rahimani wa rahimakumullah. Jadi kerusakan, selain yang pertama faktor dari apa, takdir dan qada Allah, yang kedua fabima kasabat aydin nas, tidak lepas dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Ibratan li ulil albab, sebagai peringatan dari Allah bagi orang yang mau berpikir. Yang mau apa Pak? Berpikir. Ya kalau menebang hutan, gundul, ya siap-siap terjadi longsor. Kalau pembangunan tidak sesuai dengan menjaga ekosistem yang ada, ya siap-siap jemaah akan terjadi musibah dan lain sebagainya. Ini jemaah. Yang ketiga, bisa bidzunubi wal ma'asi. Oh ya jelas. Yang ketiga, karena banyaknya dosa dan maksiat pada suatu negeri tersebut. Rasulullah SAW, beliau bersabda dari Imran ibn al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, inna fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadfun. Qala rajulun mata dhalika ya Rasulullah, idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya sebagian umatku akan ada yang diuji Allah dengan khasfun, negeri yang Allah tenggelamkan di dalam, ditenggelamkan cuma. Ada kampung Legetang yang ada di Jawa Tengah, itu karena kalau udah malam minggu itu hobinya cuma minum khamar, musik, tari-tarian, mengumbar aurat. Maka dalam semalam gunung yang ada di saudara kita ada di sana, Pangamun, padahal jaraknya jauh jemaah, itu ditenggelamkan satu kampung, itu hilang, gak ada yang selamat satu pun. Sampai dibangun monumen ya, hilang lebih dari sekitar 400 kepala rumah tangga, lenyap, nggak ada satupun yang selamat. Rumah aja nggak ada yang muncul gitu kan, lenyap sama sekali jemaah ya. Wa maskhun, ada negeri yang Allah hilangkan dari peta, lenyap jemaah, nggak ada negeri itu hilang ya. Misalnya di Poso 2023 kemarin ya, Allah ada likuifaksi
negeri itu pindah jemaah. Kampungnya di sini pindah jadi 5 kilometer ke sana. Wa qadfun, ada negeri yang dilempari batu oleh Allah. Nah, ini dengan adanya vulkanik, ya, gunung meletus dan lain sebagainya. Bisa terjadi jemaah ini. Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Rasul bersabda, "Idza dhuharatil qainat." Ketika biduan wanita dan penari-penari wanita mulai diundang-undang. Nah, ini faktornya jemaah. Idza dhuharatil qainat waruqasat. Kalau wanita biduan atau penari wanita mengumbal aurat diundang, nikahan undang kayak gini, sunatan loh yang diundang son horeg di Jawa Timur nih, saudara kita ada di video. Ya Allah, ini gimana coba? Bagaimana nikahnya barokah? Bagaimana khitannya anaknya jadi soleh? Sing diundang supaya ngono jemaah, ya. Kemudian wadharatil ma'azifu, musik-musik sangat digemari. Masuk angkot, puki-puki di rumah, musik terus, musik. Oh ya Allah, ini jemaah musik terus. Di rumah musik lagi. Bahkan dia nggak bisa ngaji tapi pinter nyanyi. Dia nggak bisa baca Quran tapi pinter gitar. Jemaah, ini sabda Nabi SAW. Wa syuribatil khumur. Dan yang ketiga, ketika minuman keras, segala sesuatu yang merusak akal itu namanya khamr jemaah. Mau yang dihisap, heroin kah, mau yang disuntikkan, mau yang diminum, mau yang berupa obat, selama dia merusak akal, ini namanya khamr. Yukhammirul akal, yaitu yang merusak akal, ini diharamkan oleh Allah. Jadi kalau wanita biduan sudah diundang, joget-jogetan diundang, ini jemaah, ya. Coba kita nonton TV, setel dangdut lagi. Yang lebih ngeri itu acara apa itu jemaah? Yang 30 wanita itu, yang pernah sampai yang 30 wanita tuh, dengan pakaian seksi, ngerebutin satu laki-laki. Subhanallah, ini ada itu. Ada di TV kita jemaah. Ini kita diam aja muslim. Kita jamaah, ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya Rasulullah, wa fina salihan ya Rasulullah." Tapi ya Rasulullah, di dalam kampung itu ada yang soleh ya Rasulullah. Ada yang orang rajin ke masjid ya Rasulullah. Ada orang-orang yang taat pada Allah. Ada orang yang masih rajin haji ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Na'am, idza ya'ummul balwa." Iya, Allah tetap timpakan musibah tersebut pada negeri itu. Idza ya'ummul balwa, ketika maksiat itu sudah merajalela, walaupun ada yang soleh. Iya, cuma ya, di tempat maksiat itu maksiatnya mayoritas, tapi di situ ada yang masih sholat, ada yang masih baca Quran, masih yang rajin ke masjid, tapi lingkungan kanan kirinya pencinta musik, minuman keras, ya, DJ diundang, wanita, pokoknya rame. Maka Rasul bersabda, "Na'am, tetap Allah timpakan musibah pada negeri tersebut. Idza ya'ummul balwa, ketika maksiat sudah merajalela. Yang soleh pun kena jemaah. Yang orang-orang beriman tetap dapat, ya, tetap dapat musibah tersebut. Tetap mati juga, tetap meninggal juga." Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, ya, semoga saudara-saudara kita ini termasuk orang yang mati syahid jemaah. Rasulullah SAW beliau bersabda, an Jabir ibn Utaik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, syahadatu ghairu sabilillahi sab'un. Ada 7 orang yang dia mati syahid, ya, selain jihad di jalan Allah. Siapa 7 orang tersebut? Yang pertama, al-mat'unu syahid,
orang yang mati karena penyakit menular itu syahid. Seperti COVID, ya. Ya, orang yang mati karena COVID, penyakit menular, itu syahid. Ada orang yang kena HIV, jemaah. Ini cerita langsung ada jemaah. Orang ini baik, gak pernah hubungan bebas dan lain sebagainya. Tapi keluarganya ada. Ya, mungkin karena hubungan dekat, mungkin bisa terkena penyakit HIV bukan karena hubungan biologis lagi, tapi karena mungkin suntik yang kotor. Makanya bekas suntik orang, bekas sikat gigi orang, ini jangan ganti-ganti jemaah. Itu terkena jemaah. Atau bayi yang dalam perut ibu yang berzina ibunya, yang terkena siapa? Bayinya. Atau suami yang berzina kena HIV karena hubungan istri dengan istrinya kena HIV. Jadi orang-orang yang kena HIV bukan pelaku, itu termasuk siapa jemaah? Al-mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit menular pun syahid. Kalau di zaman Nabi itu lepra itu penyakit menular, ya. Penyakit kulit, kusta, itu yang sangat berbahaya, itu bisa menular. Maka mereka adalah al-mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit menular, dia termasuk orang yang mati syahid. Yang kedua, wal mabtunu syahid. Orang yang mati karena sakit perut, ini sabda Nabi pun syahid. Ya, orang yang mati karena sakit apa? Perutnya. Yang ketiga ini jemaah, wal ghariqu syahid. Orang-orang yang mati tenggelam. Ya, jemaah, kita lihat video-video itu banyak orang yang didapatkan sudah mengambang, bangkai binatang, bangkai sapi, bangkai kambing, bahkan jenazah manusia, ya. Orang yang mati dalam keadaan ghariq, tenggelam, ini termasuk apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahibul hadami syahid. Yang keempat, orang yang tertimpa reruntuhan. Misalnya ada gempa bumi, ya. Atau orang yang kejatuhan bangunan di proyek, ini jemaah. Selama orang ini beriman pada Allah, sholat 5 waktu dikerjakan, Ramadan dilaksanakan, insya Allah orang ini mati dalam kondisi syahid. Sahibu dzatil janbihi. Yang keenam, orang yang terluka, ya, di perutnya, kemudian dia sabar dan ikhlas, syahidun. Orang ini pun mati syahid. Dan yang keenam, wasahibul harqi syahid. Orang yang mati terbakar, ini pun mati syahid, ya. Ini pun juga menimpa saudara berapa ya, sekitar 7 sampai 10 warga Indonesia yang terbakar di mana? Hotel di Hong Kong itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan ratusan itu hilang. Artinya apa? Lenyap jemaah, udah nggak terdeteksi karena sudah menjadi abu, gitu ya. Ini selama saudara-saudara kita yang TKI meninggal dunia, beriman pada Allah, dia menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dilaksanakan, ya. Maka semoga saudara-saudara kita yang meninggal di apartemen di Hong Kong itu, semoga pun mereka termasuk orang-orang yang mati syahid jemaah. Kemudian wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidatun. Dan wanita yang meninggal, jum'in itu dalam kondisi hamil atau melahirkan, itu pun mati syahid. Jadi kalau ada seorang ibu, dia mengandung kemudian meninggal, atau dia melahirkan kemudian dia meninggal, ini pun dalam kondisi apa? Syahid. Maka Rasul SAW beliau mengatakan, haula'i syuhada ghairu syahidin fi sabilillah. 7 orang ini dicatat oleh Allah mati syahid selain orang yang mati dalam perang. Nah, siapa tadi jemaah? Orang yang mati karena penyakit menular, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati dalam kondisi tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, orang yang mati karena terluka, kemudian ada sabar dan ikhlas,
orang yang mati dalam kondisi terpanggang, terbakar. Dan yang ketujuh adalah orang wanita yang meninggal dalam kondisi hamil atau setelah melahirkan. Ini pun mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 7 orang yang mati ini, mereka tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tetap 4 kewajiban ini: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini tetap wajib. Tapi kalau yang mati berjihad di jalan Allah, tidak dimandikan, tidak dikafankan, cukup disolatkan dan dikuburkan saja. Jadi kalau orang yang mati syahid dalam perang, itu masih pakaiannya itu, darahnya tetap mengalir, nggak apa-apa. Dia cukup disolatkan dengan kondisinya, kemudian dikuburkan. Ini sabda Nabi SAW. Jadi pas perang Uhud, itu Rasulullah SAW mengumpulkan kurang lebih 75 syuhada, itu dikuburkan dalam 3 liang, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Cukup apa? Tanpa dimandikan, tanpa dikafankan, cukup disolatkan dan dikuburkan. Adapun saudara-saudara kita, misalnya terjadi tsunami gitu ya, itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan ya. Atau yang meninggal karena musibah, air bandang, ataupun musibah yang ada di Padang, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ataupun Aceh, tetap harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Ini cuma tetap ya, tetap dilaksanakan 4, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita yang telah tiada. Jadi saudara-saudara kita yang mati karena tertimpa bangunan, ataupun karena air banjir, ataupun yang terbakar tadi, itu insya Allah selama mereka sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya, 2 syarat ini saja, mereka insya Allah terhitung diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Apa saja jamaah hikmah dari ujian-ujian yang menimpa orang-orang yang beriman? Jadi saya pernah sampaikan, ada yang disebut dengan al-imtihan, itu ujian. Ada yang disebut dengan al-musibah atau musibah. Ada yang disebut dengan al-adab. Jadi ada 3. Ada ujian, imtihan, ada musibah, ada adab. Ini beda lagi. Ujian itu siapa? Lil mu'min, li raf'i darajati min Allah. Adapun ujian itu menimpa orang yang beriman. Orang ini rajin sholat, rajin ibadah, kok mendapatkan masalah, ini namanya ujian. Li raf'i darajatihim. Niatnya agar Allah mengangkat derajat mereka. Dosa sudah nggak ada. Mereka orang-orang beriman. Nabi diuji, Rasulullah diuji, setiap nabi punya ujian. Ini namanya al-imtihan. Ada orang-orang yang soleh, rajin beribadah, mendapatkan ujian. Ini namanya ujian. Yang kedua al-musibah. Al-musibah lil mu'minin ala dhunubihim ya, kafaratan lahum wa li raf'i darajatihim. Yang kedua musibah. Musibah itu juga menimpa orang-orang beriman ala dhunubihim, tapi mereka pelaku dosa ya. Orang beriman itu dapat namanya musibah. Musibah ini bagi orang beriman kepada Allah karena dosa-dosa mereka, dosa-dosa mereka. Kafaratan lahum, untuk menghapus dosa-dosanya. Ini namanya apa? Musibah. Yang ketiga itu al-adzab lil kafirina ala dunubihim. Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Ini baru namanya azab karena dosa-dosa mereka ya. Jadi insya Allah yang menimpa saudara-saudara kita, kalau orang itu soleh, ya imtihan, ujian. Kalau saudara-saudara kita beriman tapi maksiat, Allah berikan musibah. Tapi kalau ini menimpa orang-orang kafir yang mereka ahli maksiat, itu namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kita bahas adalah yaitu hikmatul minal imtihani wal musibah. Jadi hikmah dari adanya ujian dan musibah itu yang pertama kafaratun lidzunub, yaitu untuk menghapus dosa-dosa saudara kita yang beriman. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wa la mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta laqiyallahu wa ma 'alaihi khati'atun." Tidaklah Allah memberikan ujian bagi orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, dalam dirinya ada yang sampai meninggal, wa waladihi ada yang diuji anaknya yang diambil oleh Allah, wa malihi ada yang hartanya habis. Ya, coba kalau yang ujian banjir bandang itu kan semua, ya dirinya diuji, hartanya diambil oleh Allah, mobil itu berserakan jemaah, ya, ikut hanyut, rumah hilang. Allah ingin apa? Hatta laqiyallahu ma 'alaihi khati'ah. Karena Allah ingin bertemu dengan hamba itu, tidak membawa dosa sedikit pun, selama mereka sabar dan ikhlas. Allah pengen hamba itu dibersihkan dosanya oleh Allah. Siapa tahu kendaraan kita ada harta haram syubhatnya, siapa tahu rumah itu dibangun ada yang halal ada yang haramnya. Husnudzon terus kepada Allah. Kita itu diwajibkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua ujian yang menimpa kita. Rasulullah SAW beliau bersabda masih dari Abu Hurairah, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala ghammin hatta syaukatu yaksukul mu'min illa kafaratan biha." Tidaklah setiap ujian yang menimpa bagi orang mukmin min nasabin dari rasa lelah, wa wasabin rasa takut, wa hammin rasa sedih, wa huznin sama ini sedih juga, wala ghammin ataupun rasa bingung, hatta syauqu yashukul mu'min illa kafaratan biha. Bahkan duri yang menimpa seorang mukmin saja menusuk kaki orang beriman, selama dia sabar dan ikhlas, kafaratan lahu, akan menjadi penghapus dosa-dosa hambaku tadi. Ini jemaah ya, ini jemaah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma jurhum fi musibatuhum wa khluflum khairum minhum. Ya Allah, berikan pahala atas ujian yang menimpa saudara-saudara kita, dan ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik atas apa yang Engkau ambil dari mereka. Perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah, ujian itu apa? Tanbihun minallah wa ibratan lil akhirin. Jadi ujian yang menimpa saudara kita itu adalah peringatan bagi Allah terhadap mereka dan sebagai ibrah bagi kita. Ibrah itu kita ambil hikmahnya. Oh ya, kenapa saudara-saudara kita kalau hikmah dari gunung meletus kan bagaimana jemaah? Gak bisa, itu sudah kehendak Allah murni ya. Gunung Semeru misalnya, Gunung Merapi, kalau di Padang itu Marapi gitu ya. Kalau di Jawa Tengah Merapi. Ini benar-benar kehendak Allah, manusia sudah tidak ada campur tangan lagi. Tapi kalau banjir bandang ya, ini memang takdir Allah, tapi memang kerusakan alam kalau kita lihat jemaah ya. Kayu-kayu yang kering gitu ya, yang sudah dipotong-potong dengan rapi, nyangkut di jembatan yang gak kuat, ambrol, hancurin rumah-rumah ya. Itu ibrah ya, peringatan bagi mereka dan juga kita. Yo, kalau gitu kita hati-hati, buang sampah ya jangan sembarangan, nyumpet got dan lain sebagainya ya. Makanya iman itu luar biasa. Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syub'atan. Iman itu ada 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi iman itu la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan Rasul menyebutkan iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit thariq. Anda membersihkan gangguan dari jalanan ya.
jalanan itu bersih. Ya. Itu iman yang paling rendah. Artinya apa? Peduli lingkungan, sabda Nabi itu. Peduli lingkungan, jemaah. Ya. Itu adalah iman yang paling rendah. Kalau kita buang sampah sembarangan, ngerusak hutan sembarangan, ya ini jemaah. Itu iman yang paling rendah aja nggak punya kita. Ya. Ini jemaah. Allah gambarkan jemaah. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah yuriikum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur wa idza ghasiyahum mawjun kadzulali ta'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah Ta'ala menggambarkan di surat Luqman ayat 31 sampai 32. Bukankah engkau pernah melihat ada kapal di tengah lautan? Allah berikan kenikmatan sehingga orang-orang di dalamnya itu bersyukur kepada Allah. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulal. Tapi ada kalanya kapal itu Allah berikan mauj. Mauj itu apa? Ombak. Kadzulal, yang ombak itu seperti bukit. Ta'allaha mukhlishina lahuddin. Agar orang-orang yang di kapal itu berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri pada Allah. Jadi cara agar hamba Allah itu dekat pada Allah, Allah berikan ombak pada kapal itu. Coba kalau kapal itu tenang-tenang aja, kapal itu ngeri jemaah. Karena kita setahun pulang 2 kali ke Lampung lewat Merak. Itu ada dugemnya, ya enggak Pak? Ada DJ-nya sekarang, iya. Ada penyanyinya, ada koinat, penyanyi, penari ada. Nyawer Pak. Karena ombaknya apa? Tenang. Fa'idha wa idha ghasyahum mawjun kadzulal. Ada kalanya Allah berikan ombak sebesar bukit. Ta'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka pun takut pada Allah, nangis, berdoa pada Allah, merintih pada Allah. Ya. Tapi coba lihat ayatnya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tapi ketika mereka sampai di daratan, mereka pun bermaksiat lagi. Itu manusia jemaah. Ya, maksiat lagi. Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidaklah orang yang dia mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang sombong lagi kafir. Ini jemaah. Jadi musibah itu benar-benar peringatan dari Allah bagi yang ada di kapal tersebut, ya, agar mereka tobat pada Allah, menghambakan diri pada Allah. Ya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi hikmah yang ketiga, qurbatun minallah. Allah pengen mereka dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya jemaah. Jadi ujian itu agar mereka itu kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pas di Tasik 2010 itu terjadi gempa 3 hari sebelum Ramadan. Sebelumnya Jogja ya. Itu jamaah zuhur itu gempa. Semua orang keluar di jalan, zikir, azan, takbir, masjid-masjid kumandang azan, baca sholawat. Betul itu. Bahkan orang itu mending nginep di masjid daripada nginep di rumah ya. Karena menganggap apa jemaah? Ya yang punya kekuatan itu Allah. Iya. Tapi sholat subuh juga nggak pada sholat gitu waktu itu. Yes, balik lagi ke rumah gitu. Ya Allah. Ini jemaah. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini jemaah, berbagai pesawat yang mau jatuh atau nabrak gunung dan sebagainya. Ketika black box dibuka, itu isinya cuma apa Pak? Takbir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Coba lihat kecelakaan pesawat. Isinya apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cuma karena Allah ingin mereka dekat pada Allah. Ya alhamdulillah ketika la ilaha illallah meledak kapalnya masuk ya. Dekat kepada Allah, mengucapkan takbir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 51, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Wa idza an'amna 'alal insani,
Ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia, a'rada wa na'a bijanibih. Berapa banyak manusia malah berpaling dari Allah, tidak mau mendekati Allah. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Tapi ketika Allah timpakan keburukan, musibah, fadhu du'ain 'arid, dia pun tidak berhenti-henti berdoa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada Allah nunggu Allah memberikan musibah. Alhamdulillah. Ya terus Pak, kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita baru sholat, baru mendekatkan diri kepada Allah, nunggu Allah murka, nunggu Allah memberikan musibah. La haula wala quwwata illa billah. Taib jemaah. Yang keempat, li raf'i darajatil mu'minin. Yang keempat itu ujian atau musibah itu untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ya. Untuk naik kelas perlu ujian. Dari SMP ke SMA, itu perlu ujian. Semoga saudara-saudara kita itu termasuk orang-orang yang Allah inginkan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-imtihan li taqwiyatil iman. Jadi ujian atau musibah itu untuk menguatkan keimanan. Loh, jelas sama. Jadi ujian itu untuk menguatkan apa? Keimanan. Anak sekolah biar hafalannya kuat, ya, biar rajin belajar, dia butuh apa? Adanya ujian. Begitu juga hamba dan manusia seperti kita, ya, husnudzon kepada Allah. Apa yang menimpa saudara-saudara kita, semoga litaqwiyatil iman, tiada lain adalah untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua serambi Mekah sebenarnya jemaah, yaitu Aceh, Nanggro Darussalam, ya serambi Mekah, dan Sumatera Barat itu juga serambi Mekah. Ya, dengan begitu Aceh menerapkan Islam semakin baik. Semoga Sumatera Barat pun juga menguatkan iman Islamnya semakin baik. Ya, mana yang orang Minang ini? Jadi orang Minang itu punya apa? Apa itu istilahnya? Kitabullah bersanding sarak berbanding kitabullah atau apa itu? Intinya orang-orang Minang adalah orang-orang yang sangat kuat, orang-orang Aceh adalah orang yang sangat kuat, orang-orang Sumatera Utara itu Melayu, saudara-saudara seiman juga adalah orang-orang yang Masya Allah secara keimanan adalah orang-orang yang luar biasa kuat keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, dan semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran, keikhlasan. Dan Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak akan beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Al-mu'minu kal bunyanin wahid yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin itu seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita tidak bisa membantu secara materi, maka kita membantu secara moral dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu karena waktu sudah habis ini ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau ada kebenaran dari Allah,